Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya baik-baik saja ya. Dan ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ilmu yang kita dapatkan itu bisa menjadi berkah bagi diri kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sebelumnya ibu minta maaf ya untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sementara masih menggunakan online. Karena apa? Karena kebetulan pelajaran PAI itu terdapat di hari Jumat. Sedangkan jadwal hari Jumat itu adalah pembelajaran di rumah. Jadi sementara hari ini masih menggunakan online. Nah, untuk kelanjutannya nanti bisa dibicarakan dengan Ibu Santi. Begitu. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dengan materi apa? Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu ya. Ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Ya, jadi kemarin kita belajar mengenai Asmaul Husna, yaitu ada Al-Bashir, Al-Adl, dan Al-Azim. Yang mana kemarin itu kita sudah belajar makna dari Al-Bashir, Al-Azim, dan Al-Adl. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran yang keempat. Apakah itu? Nah, anak-anak, sekarang kita belajar sikap santun dan menghargai teman. Tujuannya apa? Walaupun kita belajar melalui online, melalui video, atau melalui WhatsApp group, tapi di sini peserta didik atau anak-anak bisa menjelaskan sikap santun itu apa dan menghargai teman itu apa. Nah, ingat ya anak-anak, ada beberapa yang harus disiapkan, yaitu yang pertama, silahkan siapkan LKS anak-anak. Seperti biasa ya, LKS yang ini. Dibuka halamannya 36 pada pelajaran keempat. Nah, untuk judulnya sikap santun dan menghargai teman. Yang kedua, siapkan pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, ingat ya anak-anak, setelah melihat atau menonton video ini, Ibu mohon anak-anak supaya langsung presensi. Bagaimana caranya? Nah, seperti kemarin caranya itu, yaitu di bagian bawah, bagian komentar, itu cantumkan nama panjang kalian dan nomor absen kalian. Nah, anak-anak, di sini nanti ada beberapa yang akan dinilai, yaitu ada penilaian sikap, dan ada penilaian pengetahuan, dan ada nilai keterampilan. Nah, jadi nilai itu semua akan diimplementasikan pada tugas di akhir nanti. Jadi ibu akan memberi tugas kepada anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasannya. Bagaimana? Sudah paham kan?
Kalau anak-anak sudah paham, pastinya siap untuk belajar. Jangan lupa tetap fokus dan semangat. Dan selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Nah, anak-anak, kita mulai ya pembelajarannya. Sikap santun dan menghargai teman. Nah, apa yang dimaksud sikap santun? Nah, anak-anak, sikap santun adalah halus budi, baik bahasanya, dan sopan tingkah lakunya. Orang yang memiliki sikap santun pasti memiliki sifat sopan, rendah hati, sabar, dan tenang. Sedangkan apa yang dimaksud sifat menghormati? Nah, sifat menghormati adalah menghargai. Ketika ada orang tidak bisa menghargai orang lain, pasti orang tersebut telah meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang atau Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu. Dijelaskan Quran Surat Al-Hadid ayat 9. Nah, anak-anak, contoh dari sikap santun yang pertama, selalu mengucapkan salam, selalu memperhatikan, dan bermuka manis, seperti muka berseri-seri saat bertemu dengan orang lain. Yang kedua, kita supaya berbicara dengan baik, dengan tenang, tidak keras, dan tidak menyakitkan atau tidak menyakiti hati orang lain. Jadi, kalau kita berbicara dengan teman, dengan orang tua, atau dengan siapapun, ya supaya menerapkan sikap santun. Yang ketiga, peduli terhadap teman dan selalu menolong saat teman tersebut sedang kesulitan. Yang keempat, bertemanlah tanpa pilih kasih. Jadi kita berteman jangan memandang itu kaya, itu jelek, itu cantik, itu miskin. Jangan memandang seperti itu. Ya kita kalau berteman ya jangan pilih kasih, karena semuanya sama saja. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam, selalu rendah hati dan bisa menerima atas kerja temanmu. Yang ketujuh, selalu mengucapkan terima kasih kepada teman yang membantu kita. Yang kedelapan, tidak mengambil hak orang lain atau menguasainya dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta.
Yang kesembilan, jangan lupa kita ucapkan minta maaf kepada teman ketika kita berbuat salah atau kita telah menyakiti hatinya. Yang kesepuluh, memberikan ucapan selamat, pujian secara langsung kepada orang yang sedang berhasil atau mendapatkan prestasi yang luar biasa. Nah, anak-anak, Allah menggambarkan akhlak Nabi Muhammad SAW secara umum terdapat pada Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. kesabaran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, dulu Nabi Muhammad saat berdakwah tidak sedikit beban yang ditanggungnya, melainkan banyak sekali, mulai dari ejekan, makian, bahkan pembunuhan. Tapi itu semua tidak melunturkan kesabaran Nabi Muhammad. Itu artinya Nabi Muhammad tidak menyerah. Nabi Muhammad tetap sabar menghadapi itu semua. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan, Uqbah telah melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad sujud. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Yaitu beliau tetap sujud dan khusyuk. Sampai akhirnya putrinya yang bernama Fatimah mengambil dan membuangnya. Perlakuan kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya yaitu Abu Thalib dan istrinya yang bernama Khadijah meninggal pada tahun 10 Kerasulan. Akhirnya Nabi hijrah ke Thaif. Tapi apa? Di sana pun Nabi Muhammad juga ditolak. Bahkan penduduk setempat menyuruh anak-anaknya untuk melempari batu kepada Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, bisa diambil kesimpulan bahwasanya walaupun Nabi Muhammad dulu itu dakwahnya penuh dengan perjuangan, yaitu dimaki, disiksa oleh penduduk sekitar, atau bahkan mau dibunuh, tapi Nabi Muhammad tetap menerapkan sikap sabar. Itu artinya kita sebagai umatnya ya supaya bisa mencontoh, yaitu kita harus memiliki sikap sabar. Jangan sampai kita dikit-dikit marah atau dikit-dikit gak terima. Nah, jangan sampai kita memiliki sifat tersebut. Kita menjadi orang iman, kita menjadi orang Islam, ya harusnya kita menerapkan perilakunya Nabi Muhammad, yaitu sifat sabar. Kasarnya penduduk Thaif dalam mengusir Nabi Muhammad tidak membuat Nabi Muhammad memiliki rasa dendam, atau bahkan tidak membuat Nabi Muhammad untuk berdoa azab bagi mereka, melainkan sebaliknya.
Nah, anak-anak, jadi Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang mulia. Selain beliau memiliki akhlak yang sabar, Nabi Muhammad juga memiliki sifat atau sikap kasih sayang yang bisa diambil dari cerita tadi, yang mana orang-orang Taif berusaha kasar kepada Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad tetap sabar, dan Nabi Muhammad pun tak menaruh rasa dendam kepada mereka, melainkan Nabi Muhammad mendoakan yang baik untuk mereka dan generasinya. Maka dari itu, kita sebagai orang umat Islam, kita sebagai pendidik harus bisa mencontoh perilaku terpujinya Nabi Muhammad. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini, yang mana sikap santun itu adalah halus budi, baik bahasanya dan sopan tingkah lakunya. Sedangkan menghargai itu adalah menghormati. Maka dari itu, kita sebagai orang iman, kita sebagai peserta didik, kita sebagai orang Islam, ya harus memiliki sikap tersebut. Harus memiliki sikap sopan santun dan sikap menghargai. Selain itu, tadi juga ada contoh dari akhlaknya Nabi Muhammad, yaitu yang pertama, yaitu mengenai kesabaran. Walaupun Nabi Muhammad dicaci maki, dihadang, bahkan ancaman dibunuh, beliau tetap sabar dan tidak menyerah dalam dakwahnya. Yang kedua, kasih sayang. Walaupun semuanya itu diperlakukan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak menaruh rasa dendam kepada orang tersebut, melainkan Nabi Muhammad mendoakan baik untuk orang tersebut. Nah, anak-anak, bisa kita ambil hikmahnya. Maka dari itu, kita sebagai orang Islam harus bisa sabar dan harus saling menyayangi. Jangan sampai kita menjadi orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak menerima pendapat atau tidak menerima hasil orang lain. Tapi kita tetap sabar. Dan kita juga harus memiliki sikap kasih sayang. Walaupun ada orang yang menjahili kita atau tidak suka kepada kita, kita jangan membalasnya dengan kejelekan, atau kita jangan menaruh dendam kepada orang tersebut. Nah, anak-anak, nanti ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yang mana tugasnya akan ibu share di WhatsApp grup dan dikirimkan ke nomor WA ibu. Nah, yang kemarin merasa belum mengirimkan tugasnya, silahkan mengirimkan tugasnya supaya nanti di daftar nilai ada nilainya. Nah, anak-anak, ternyata ibu sudah mengajar kalian selama 3 pertemuan dalam 3 minggu. Itu artinya PPL ibu selama di SDN 1 Klewor sudah selesai. Maka dari itu, ibu akan berpamitan kepada anak-anak. Dari awal pertemuan sampai sekarang, apabila ada kesalahan, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Entah itu perkataan atau penjelasan yang kurang jelas atau tugas yang terlalu banyak atau yang lain-lain,
Ibu mohon maaf kepada semuanya. Pesan ibu adalah yang pertama, walaupun kita belajar secara daring, secara online melalui video yang mana kita belum bisa tatap muka secara langsung. Tapi itu semua tidak mengganggu silaturahim kita. Jadi apabila nanti kalau di jalan kebetulan ketemu ibu, kalau mau nyapa silahkan. Nah, anak-anak, yang kedua adalah jangan lupa semangat dalam belajar. Ingat pesan guru-guru yang sudah diajarkan kepada kalian. Patuhilah apapun perintah orang tua dan perintah guru. Yang ketiga, jaga kesehatan ya, dan selalu jaga kebersihan. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.